Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan suatu ketika, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pertama kali masuk Irak ditemani Nabi Hadir alaihi salam. Saat itu, Syekh belum mengenalinya hingga sang Nabi memberikan sejumlah persyaratan kepada Syekh, di antaranya jangan sekali-kali menentang. Sebab, menentang akan menyebabkan perpisahan di antara keduanya. Kala itu, Nabi Hadir berpesan, "Duduklah engkau di tempat ini." Maka duduklah Syekh Abdul Qadir di tempat yang disyaratkan, hingga 3 tahun lamanya di mana setiap tahun sekali sang Nabi datang menemui. Kemudian sang Nabi kembali berpesan, "Jangan sekali-kali meninggalkan tempat ini sampai aku datang lagi." Saat menunaikan riyadlah di emperan Istana Raja Madani di malam yang sangat dingin, Syekh Abdul Qadir tertidur. Tiba-tiba ia bermimpi mengeluarkan mani. Seketika itu pula Tuan Syekh terbangun lalu pergi ke sungai untuk mandi besar. Kemudian ia tidur lagi, namun kembali bermimpi yang sama. Ia bangun lagi dan kembali pergi mandi. Kejadian itu terjadi hingga 40 kali dalam semalaman itu juga. Akhirnya Syekh Abdul Qadir naik ke atas pagar tembok emperan. Tujuannya agar tak tertidur lagi demi menjaga langgengnya kesucian dari hadats. Memang kebiasaan Syekh Abdul Qadir, bila berhadats ia terus berwudhu dan sholat sunnah 2 rakaat sehingga dirinya selalu suci dan tidak lama menanggung hadats. Tak henti-hentinya kesungguhan Syekh Abdul Qadir dalam menjaga wudhu sampai kebiasaannya itu berhasil membawanya wusul kepada Allah dan tampak pancaran cahaya keindahan pada dirinya. Tampak pula sifat keluhuran di wajahnya. Dan tidak ada yang disadarinya selain apa yang ada pada dirinya. Pernah suatu ketika, Tuan Syekh berpura-pura bisu dan tunagrahita sampai berkali-kali diobati ke kota Marastan. Namun hal itu malah membuat kewalian Syekh kian tersohor melampaui keluhuran para ulama di zamannya. Keilmuan, amalan, kezuhudan, kemakrifatan, ketokohan, dan fatwa-fatwanya kian diterima halayak banyak. Tak heran jika nama baiknya pun terus tersiar di keseantero negari bagaikan peredaran matahari. Dikisahkan, pernah pada suatu ketika 100 ulama ahli fikih Baghdad berkumpul di hadapan Syekh Abdul Qadir. Masing-masing mengumpulkan sejumlah masalah dan membawanya kepada Syekh Abdul Qadir guna menguji kemampuannya. Setelah para ulama itu duduk dalam majelis, Syekh pun menundukkan kepala. Tiba-tiba keluarlah cahaya terang dari dadanya menembus dada para ulama. Seketika itu pula hilanglah apa yang ada dalam hati mereka. Masalah-masalah yang sudah dipersiapkan pun hilang. Para ulama yang hadir pun bingung dan gemetar. Mereka berteriak sekeras-kerasnya. Bahkan tanpa sadar, mereka menyobek-nyobek pakaian dan membuka tutup kepala mereka. Tak lama Syekh Abdul Qadir naik ke atas kursinya seraya memberikan jawaban yang sudah tersimpan dalam hati masing-masing ulama yang hadir. Setelah menguraikan semua jawaban masalah, para ulama di majelis itu pun mengakui keunggulan Syekh Abdul Qadir. Dan sejak itu pula mereka tunduk kepadanya.
Para ulama Irak pun terkagum-kagum terhadap fatwa Tuan Syekh Abdul Qadir, sehingga terlontar ucapan mereka, Maha suci Allah yang telah memberikan padanya ilmu yang begitu luas. Suatu ketika, Syekh Abdul Qadir pernah disodori masalah yang tak terpecahkan para ulama Baghdad. Masalahnya adalah, ada seseorang yang bersumpah untuk menalak 3 istrinya, sementara orang tadi harus beribadah kepada Allah dengan ibadah yang tidak sedang dikerjakan orang lain pada waktu itu. Bagaimana orang itu bisa selamat dari sumpahnya dan ibadah apa yang harus ia kerjakan? Syekh Abdul Qadir menjawab seketika, agar orang tadi selamat dari sumpahnya, maka ia harus pergi ke Makkah Al-Mukarramah, menunggu sepi orang yang bertawaf. Ketika sudah sepi, hendaknya ia bertawaf 7 kali. Maka kepada Allah lah, Syekh Abdul Qadir mengembalikan segala urusan. Dengan demikian telah bebaslah orang itu dari sumpahnya dan tidak mempunyai tanggungan apa-apa.